nggak banyak orang yang punya passion dan berani bertanggung jawab. Punya passion tuh gampang loh, tapi berani bertanggung jawab terhadap passionnya. Iya kan, dan lu ngontrol itu semua gitu. Buat gue ini harus jadi something. Hey Reds, gimana Reds kabar? Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Pasti lagi studi banyak tentang elektrik baterai. Ya? Macam-macam sih. Jadi kan memang gue ini juga masih jalanin production house, masih motret gue. Oke. Jadi plus jalanin ini gitu. Mungkin kalau dari sisi waktu sekarang ya 80% lah ngurusin bengkel elektrik ya. Ini. Karena kalau foto sifatnya gue udah 20 tahun. Jadi syuting seminggu 2-3 gitu. Jadi sisanya pakai buat ngurusin ini. Anak bengkel lah sekarang. Anak bengkel. Perjalanan lo sampai bisa jadi anak bengkel tuh gimana? Reds? Kan lo fotografer, lalu motor tiba-tiba Vespa, lalu Vespa tiba-tiba elektrik. Gimana? Titik-titik mana yang perlu kita ingat tentang perjalanan itu? Gue inget banget tuh 10 tahun ketika gue berkarir sebagai fotografer dan gue ngerasa ini gue udah mencurahkan diri gue, karena semuanya kan hobi kan. Semuanya basisnya hobi. Iya, game buat gue main tiap kali ini. 10 tahun gue nggak berasa. And then company gue udah settle gitu pada waktu itu, dan gue izin sama istri gue, kayaknya gue perlu another hobi nih. Gitu. Setelah fotografi tadi? Iya, setelah fotografi. Bukan gue bosen atau jenuh, bukan. Tapi lebih ke gue ngerasa gue harus buat diri gue happy lagi. Gitu. Nah, dapatlah gue dengan hobi bermotor. Pada waktu itu Vespa, Matic. Gue inget tuh tahun berapa ya? 2000 sekitar 2010 lah. 2011 lah itu gue dapet satu Vespa Matic, gue mainin sendiri sebentaran udah lengkap aksesorisnya. Selesai lah gitu. Terus gue pikir gue perlu tantangan mainnya nih, jangan yang terlalu gampang gitu. Kalau terlalu gampang beli dari mana gue udah sempat selesain. Muncullah gue riset ada Honda namanya, Honda Dream namanya. Gue aneh banget, kok ada motor dinamain Dream. Dan buat gue kan start apa-apa dari mimpi kan, dari bener dari nol gitu. Ketika gue lihat bentuknya segala macem menarik banget, research gue, nah ternyata seriesnya Dream banyak loh. Nggak masuk ke sini ya? Masuk ke sini ada 305, terus Dream 50. Ada Black Bomber juga. Jadi gue mulai mempelajari sejarahnya si Shoichiro Honda juga. Kenapa dia bikin ini, anak petani segala macam. Itu tuh kayak gila nih, gue learning sambil gue hobi motor ya. Pada waktu itu gue ngerasa kayaknya next adalah motor nih gitu. 2 tahun gue 24 motor. Punya 24 motor. Jadi itu karena kegembiraan yang mau lo hidupi dengan itu. Bener. Awalnya gue bilang sama istri gue boleh nggak nambah 1 gitu buat selang-seling gitu. Tiba-tiba istri gue bilang sekarang udah 6. Ya gue bilang tiap hari paling nggak Senin, Selasa, Rabu ganti. Nah terus ini udah 24, mau ngapain lagi gitu. Nah disitulah gue ngerasa ini adalah sebuah bentuk pemborosan yang gue ales-alesin gitu loh. Dan menurut gue nggak bijak banget nih dengan kayak gini. Dan tagihan kartu kredit tiap bulan, wah gitu. Karena belanjanya eBay, karena di komunitas di sini jarang yang main juga. Nah akhirnya gue tuh coba untuk izin lagi sama istri, kayaknya gue harus usaha. Untuk menghidupi hobi untuk lo dan kegembiraan. Iya. Yang udah-udah kan gue pernah berhasil nih dari fotografi, gue bilang diizinin lah kita ke Jepang, ke Thailand, untuk ke riset dalam langkah itu. Ya masuklah bisnis helm sama riding gear.
gitu. Akhirnya kita buat pada waktu itu memang kita masih ngambil produk dari Thailand. Gitu, pada waktu itu Elders Helmet namanya. Nah, jadi dari Thailand kita partneran buka di Indonesia. Dan along the way karena problem karena di sana juga ternyata anaknya bukan yang serius bisnis, sedangkan gue udah jadiin settle ini jadiin bisnis. Akhirnya gue bilang gue pisah aja deh, gue bikin Elders Company. Mulai riding gear segala macam. Eldersnya itu nama dari Thailand atau nama lo? Nama dari Thailand. Gitu. Gue beli brandnya, and then gue jalanin di sini. Cuma jalan 2 tahun lah. Pada waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk gue running sendiri deh. Gue nggak bisa beli brandnya. Iya. Jadi memang gue akuisisi. Ya akhirnya kita gedein di sini jadi Elders Company. Di sananya berhenti? Di sananya sampai sekarang masih ada jadi Elders Helmet, tapi udah nggak terlalu serius lah orangnya gitu. Nah jadi memang ya dari situ ya kita mulai hidupin, masuk ke community, bikin banyak hal lah gitu. Dan ya gue ngerasa brand ini memang harus hidup dengan real. Pada waktu itu gue mikir carilah satu bengkel. Optionnya ada 2 no. Gue bikin bengkel dengan skala. Pada waktu itu gue punya bisnis gue udah berhasil, gue punya kemampuan bikin bengkel yang bagus langsung. Atau gue milih by proses lagi kayak zaman gue fotografi kecil gitu. Dari bener-bener nol gitu. Akhirnya ketemulah sama David Zutur dulu. Jadi dia bengkel dekat rumah gua. Di Kebon Jeruk. Awal-awal Kebon Jeruk. Masih ada bengkelnya, kebetulan masih ada, tapi udah dikontrak sama orang lain. Bengkel kecil. Ukuran 3x3 lah gitu. Pinggir jalan, depannya mikro LED bener-bener tukang tambal ban gitu. Gue lihat nih anak bisa diandalkan. Jadi satu ketika gua coba untuk fit, coba deh jadi pada waktu itu dia udah pengen pulang kampung, kemudian gue bilang jangan deh motor gue siapa yang ngurusin. Gue branding jadi Elders Garage lah. Tempat itu. Kontradiksi sebenarnya karena mindset gue pengen bikin apparel yang premium tapi bengkelnya kok gembel banget gitu kan. Tapi gue pikir that's a part of process. I see. Gitu. Gimana caranya ini harus bagus. Nah dari anak-anak itu naik sampai bikin motornya Pak Jokowi. Gitu. Jadi pada titik awal lo berangkat dari bengkel yang busuk gitulah tanda petik itu, puncaknya adalah ketika lo bikin chopper yang emas itu ya? Emas warna gold. Itu prosesnya gimana sampai terima atau dibeli lah sama Jokowi kan? Iya, sebenarnya kesempatan aja sih Nu. Kebetulan diundang sama panitia dari Sumpah Pemuda pada waktu itu di Bogor ya, untuk berpameran di Istana Bogor. Jadi untuk berpameran nampilin karya-karya dari produk lokal di Indonesia. Gue ajak brand-brand lain juga. Dan ada di sana juga ada sampai yang jual kambing juga ada di sana gitu. Itu ya? Iya, macem-macem gitu. Nah itulah dari situ mungkin Pak Jokowi ngelihat ini something yang menarik dan segala macem. Jujur setelah itu tuh kayak penuh harapan banget buat kita, mungkin buat teman-teman garage lain. Mengenai legalitas, dan kalau dari Elders sendiri udah ngerasa kita harus bikin motor yang memang bisa membanggakan Indonesia. Udah mikirnya udah mass product aja itu. Gitu. Jadi titik diapresiasi oleh Presiden itu suatu kayak lompatan juga ya untuk mimpi berikutnya ya? Lompatan sekaligus problem tuh. Apa? Masalah. Lompatannya kita udah kebayang. Problemnya apa? Problemnya pertama regulasi belum siap. Mimpinya kita kegedean sebenarnya. Karena ternyata engine yang kita pakai kan dari India. I see. Kemudian exposure kita gede. Nggak sedikit di circle kita juga jadinya ada kontradiksi karena anak baru
di skena, terus tiba-tiba terkenal, iya kan? Wah, oke. Jadi di komoditi juga bergerak gitu, bergejolak lah gitu. Internal kita juga mendadak beberapa tim kita jadi sangat terkenal. Ada yang nggak sanggup menghandle itu juga. Iya. Jadi agak sedikit males bekerja, malah bikin konten doang pada waktu itu. Wah, banyak masalah sampai akhirnya memang gue memutuskan untuk mundur dulu dari skena lah, gitu, karena terlalu complicated. Sedangkan gue masuk ke sini kepengen bener-bener jadiin ini sebuah bisnis yang serius. Karena setelah masa hobi gue, menurut gue ini harus jadi something bisnis ya, yang bisa dari gue tuh ngerasa nggak banyak orang yang punya passion dan berani bertanggung jawab. Punya passion tuh gampang loh, tapi berani bertanggung jawab terhadap passionnya, iya kan? Dan lu ngontrol itu semua gitu. Buat gue ini harus jadi something. Jadi makanya lo narik dulu. Gue pengen fokus untuk bekerja dan membuat orang-orang yang udah believe sama gue di circle gue bisa menjadikan yang tadinya dibilang sekedar passion ini jadi sumber penghidupannya dia untuk kedepannya. Karena ujung-ujungnya udah ada orang-orang yang mengikuti Elders ini, bahkan bekerja di Elders lebih dari 5 tahun pada waktu itu. Dan menggantungkan hidupnya di sini. Iya, gitu. Dan gue pikir gue udah harus serius nih. Karena buat gue, honestly sampai sekarang pun ibaratnya periuk nasi gue masih di dunia production. Jadi support oleh unit yang lain ya. Iya. Itu yang mungkin orang kalau ngelihat kan, wah gila enak banget Heret gitu. Tapi enggak. Jadi sekaligus berkah sekaligus kutuk ya. Iya. Artinya lo merasa ini kemudian kayak skyrocketing, tapi pada saat bersama problemnya jadi banyak banget. Nah, untuk itu lo narik dan banyak miskomnya akhirnya. Karena kan media lagi. Media exposure. Kita kan motor ini buat kolaborasi sama Kick-Ass Chopper. Pada waktu itu desain segala macam itu otaknya Vero. Gitu, dan gua hanya sebagai production line. Nah banyak yang kebalik, tiba-tiba Heret jadi builder. Kan aduh gimana ya, gue nggak bisa mengontrol semua media kan. Dan di lapangan jadi salah tangkap dan kemudian jadi paham lah di komunitas kayak gitu. Jadi gue mikir wah kayaknya kalau misalnya gue spend time untuk ngeberesin itu terlalu ini ya, buang waktu juga, gitu. Jadi gue narik diri, gue mendingan rapihin deh. Pas masuk elektrik ini, gue ngerasa ini berbeda dari skena yang tadinya gue besar di sana. Something yang baru juga dan nggak ada yang ada di situ. Mudah-mudahan niatan baik gue bisa terlihat di sini gitu. Gitu. Ketika lo menarik diri, kan ada proses di mana lo kayak menghindari exposure dan sebagainya. Apa yang lo lakukan selain menjaga supaya passion lo itu menghasilkan bisnis yang menghidupi juga? Building team. Iya. Berapa banyak tim lo akhirnya waktu exposure-nya begitu tinggi? Sebenarnya nggak nambah banyak juga sih, gitu. Cuma karena memang pas gue lihat juga nggak, secara bisnisnya makin nggak possible karena benturan sama regulasi. Pertama dia regulasi. Gitu, jadi ya 6 bulan gue spending, bener-bener bolak-balik ngurusin regulasi segala macem. Karena Pak Jokowi saat makan siang gitu, Mas Heret harus 100 unit setahun ya gitu. 100 unit, jadi begitu bahagianya kan, ngitung gitu. Tapi pas di lapangan ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi dari situ gue ngerasa banyak yang harus gue rapihin. Gue review lagi diri gue kenapa gue bisa sukses di dunia fotografi sampai ada PH gitu, sampai punya studio gitu kan. Gue review, intinya manajemen, manajerial gitu. Finance adalah
segalanya. Kebetulan istri gue tertariknya sama finance. Jadi yang ngontrol juga. Iya, jadi semenjak itu gue bilang tolong deh bantuin, karena setelah company gue diberesin sama dia yang 2H, kemudian di Elder sendiri, gitu di garage baru aja minggu lalu dia mau handle. Sebelumnya gue rayu-rayu nggak bisa, kayaknya udah kepenuhan gitu. Jadi finance segalanya sih, untuk ngeliatin, untuk kita bikin analisa segala macam. Iya, model kontennya lo bisa dapet, tapi model bisnisnya nggak ketemu ya lo akan suffer juga kan. Benar. Modal passion doang, lo akan menyedot sumber daya yang lain ya. Asli banyak orang yang terjebak gitu, gitu ngomongin passion dan kalau lo lihat banyak lah brand motor besar datang ke Indonesia, dimiliki oleh orang yang passionate di dunia motorcycle, terus nggak jalan juga gitu. Padahal dengan brand yang cukup besar. Ya. Itu pedang bermata dua, hati-hati. Gue baru connect. Biasanya kan anak cowok ngoleksi kendaraan atau motor gitu kan, ke istri kan biasanya minta maaf. Lo minta izin, lo jelasinnya ke istri gimana? Dia ngerti secara finance-nya bisa dihitung masuk akal, sampai 24 lo tadi. Iya. Sebenarnya kalau di saat itu ya minta maaf dulu. ada minta maafnya juga. Minta maaf dulu. Minta maaf. Cuma maksudnya mungkin istri gue tahu gitu loh, karena gue tipe yang bertanggung jawab gitu. Karena ya gue jelasin fotografi, lu bayangin gue dari semenjak pacaran sama dia sampai ini gue ada hobi lain nggak? That's it, cuma foto dan terbukti ya? Gitu. Bertanggung jawabnya ya. Dan akhirnya by waktu gitu sama-sama mengakui lah, gue orang yang visioner, lihatnya ke depan. Jadi bener-bener gue minta tolong kalau misalnya ada yang berantakan di belakang, tolong dirapihin. Gitu. Jadi memahami fungsi masing-masing. Mungkin dia juga ngelihat kalau nggak ada gua yang ngelihat ke depan, mau nyampe mana juga gitu. Tahu ya. Jadi lo jalan dengan mimpi sebenarnya, tapi mimpinya ada yang ngerem, ada yang jagain lah. Dan kebetulan orang yang paham keuangan itu penting banget sih. Kalau nggak jebol tuh. Nah, tadi lo kan cerita dalam proses untuk main motor, akhirnya lo ketemu Vespa dan elektrik itu panjang. Gimana ceritanya sampai lo, wah ini nih elektrik yang harus lo kembangin? Jadi mungkin saat gue punya bengkel tuh, mungkin karena saking gue kayak complicatednya, kayaknya gue milih untuk tidak ke bengkel malah. Karena lucu banget buat gue ketika gue di bengkel gitu, and then nggak ada teman-teman gue datang. Ketika gue nggak di bengkel, teman-teman gue datang. Bengkel tutup, baru pada datang. Bengkel buka ada datang. Buka kagak datang. Jadi jadi kayak ini nih event teman gue pun kepengen bayar murah gitu kan, lewat yang lain. Lewat ini gue lah, mekanik gue langsung gitu. Jadi gue pikir, aduh kayaknya nih udah nggak sehat. Jadi bisa dikatakan gue ke bengkel paling sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Nah pada waktu itu karena gue ngerasa udah nggak ketemu nih gitu. Sedangkan bisnis yang gue jalanin lumayan lagi menyedot juga. Pada waktu itu kita baru produksi helm SNI gitu. Nah di saat gue mencoba untuk mencari solusi bengkel ini, gue diperhadapkan ke beberapa pilihan di mana gue harus tutup bengkel gue. Gitu. Karena lihat model bisnisnya tadi. Iya, karena semua dari istri gue, dari mentor bisnis gue, semua pada bilang ini nggak make it Herod, jadi ngapain gitu. Cuma nggak tahu ya, gue ngerasa soulnya Elders tuh ada di bengkel. I see. Gitu, dan nggak boleh kehilangan bengkelnya. Jadi gue paksakan, gue bilang gini deh, gue keluarin dari manajemen ini bengkel, anggap aja anak lo gitu. Iya, ini gue nggak ada kerjaan, gue beli motor, gue kasih kerjaan. Gitu, jadi tolong jangan ganggu gue dulu deh untuk sementara. Akhirnya kita agree sama itu. Gue jalanin di 2019, partner gue cabut yang di bengkel. Gitu, dan kemudian gue jalanin sendiri. Gue tanya anak-anak,
masih mau nggak kerja di sini gitu. Dari beberapa orang bilang mau Pak jalanin gitu. Kalau nggak apa-apa, gue kayaknya gue tutup. Juga. Walaupun gue nggak mau tutup, cuma gue ya. Karena jiwa lo di situ. Iya, gue ngerasa ini soulnya Elders gitu. Jadi gue masih ada dan orangnya masih kerja di sini satu orang itu. Masih Pak, aku mau lanjutin. Ya udah, kita pindah ke Smesco. 2019 ke 2020 lah. Pindah ke Smesco 2020. Mulai gue ada karena itu gue nggak bertanggung jawab dan gue ada Vespa 946 pada waktu itu yang paling gue lihat value-nya dan gampang dijual. Gue bilang sama istri gue mau masuk ke Vespa tapi gue lepas satu Vespa gue deh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Lepas satu gue beli 10 Vespa tuh. Dari satu Vespa dapat 10 Vespa. Untuk restorasi Vespa aja. Karena gue juga ngerasain setelah journey gue dari beragam motor Honda, Cafe Racer, Tracker sampai Chopper. Harley, pas gue dapet Vespa pada waktu itu Vespa pertama gue Sprint. Sprint warna coklat masih ada tuh. Nah itu gue coba, oh ternyata kebahagiaan itu tidak dinilai dari harga ya. Ternyata dengan Vespa yang harganya 25 juta gue juga bisa happy. Dari situ gue main Vespa karena memang tiap hari gue pakai gitu dan gue rasa udah cukup dengan Vespa butut ini. Ternyata terpenuhi. Ternyata 25 motor gue tuh kayak nggak ada apa-apanya. Gitu. Yang udah gue beli ratusan juta tuh di compare sama itu gue bisa kebahagiaannya beda ya. Ternyata cukup sederhana gitu. Dari situlah gue mulai mikir kita harus create something yang baru gitu. Pada waktu itu kita lagi mikirnya adalah paling dekat sama kita chopper listrik. Chopper listrik turunin ternyata sepeda yang stylenya chopper juga ada gitu kan. Gitu. Jadi sepeda-sepeda itu kita lagi bikin prototyping, akhirnya gue belokin Vespa listrik. Gitu. Ingat 2021 lah itu. Gitu. Chopper itu karena tadi ingatan orang ke Elders, choppersnya Pak Jokowi itu PR-nya gue. Gue kepengen nggak mungkin langsung Vespa kan. Nah cuma along the way kita udah mulai restorasi Vespa. Akhirnya kayak very smooth Padahal dulu gue mikir gue pengen masuk banget ke Vespa loh karena marketnya gede nih. Gimana caranya susah banget karena nggak real gitu. Dan sampai sekarang kayak di pikiran gue pengen banget masuk ke motorsport karena itu paling gede. Tapi gimana caranya? Kalau nggak bener-bener ada rasanya nggak akan dapet loh. Itu yang gue selalu mikir. Kok kadang-kadang ada orang bikin brand punya duit gampang banget ya. Dia sponsorin apa jadi masuk langsung. Brandnya gede, tapi karena nggak ada rasanya juga. Mungkin kita lihat 2-3 tahun selesai. Gue tuh nggak bisa ternyata untuk melakukan itu. Padahal maksudnya kalau gue mau secara hitungan bisnis gue present segala macam, ya mungkin aja gue bisa taruh dana segitu gede. Nah ternyata gue ngerasa memang perlu proses dan ngerasain. Nah dari situ pas masuk ke elektrik karena kita unik. Sebelumnya udah banyak orang yang bikin Vespa listrik, gitu. Di Indonesia bahkan? Di Indonesia, ya bisa dikatakan ada 3 bengkel lah yang pernah melakukan itu, gitu. Bukan something yang baru, cuma mereka tidak membuat dengan sistem plug and play. Nah kita pas buat, karena tim kita adalah tim yang biasa bikin custom, mereka dan punya pengalaman bikin motornya Pak Jokowi juga. Jadi gue selalu bilang gue bikin sebuah sistem yang benar-benar udah harus bisa direplicate dan pabrik bisa ngerjain. Itu brief gue. Karena tadi 100 per tahun tadi itu. Yes. Pikirannya. Iya. Tapi gini, kesadaran lo kemudian menggunakan elektrik sebagai engine itu apa yang mendorong? Apa karena isu soal lingkungan yang makin serius atau ya ini fun aja karena tren lagi kesana semua atau alasan lain yang membuat lo masuk ke sini? Iya, jujur gimana caranya survive si anak-anak bengkel ini bisa hidup itu dulu sih. Itu pertama. Iya, karena di situ gue ngerasa ya ini bentuk tanggung jawab gue gitu.
mikirin alam, aduh gimana jauh ya? Iya, masih jauh banget. Gitu. Oke. Baru sekarang aja nih kita ngerasa, oh ternyata impact gitu. Banyak orang-orang yang tersentuh dengan kita karena dengan movement ini. Iya. Dan ya itu di gue lebih awalnya ke situ dulu, kemudian solusi bisnis. Apa yang bisa di repetition. Karena kan gue main ke Jepang, ke Amerika. Sifatnya beda. Bengkel custom di Indonesia sulit banget tuh, karena regulasi terus juga sama antara kebutuhan, proses, sama apresiasi tuh jauh banget. Yang paling make it, even gue ke Amerika sama Jepang, yang paling make it Jepang. Karena lu di Jepang itu memang apa ya, apresiasi terhadap handmade itu, gitu kan, karya tinggi banget. Di kita tuh nggak ketemu menurut gue. Makanya gue selalu mikir di Indonesia tuh harus, kalau lu suka custom, lu harus bikin produk custom tapi produksinya harus pabrikasi. Gitu, jangan bikin produk custom by one by one. Atau lu harus punya produk yang bisa dipabrikasikan. Lu jualan t-shirtnya, lu bikin satu motor setahun nggak apa-apa, tapi lu jualan t-shirt. Tapi kalau di Jepang orangnya udah disiplin, buildernya udah disiplin. Bikin 5 motor setahun, satu motor mereka bisa jual cukup tinggi. Apresiasi untuk karya itu juga tinggi banget. Yes. Makanya mereka kan, yang gue kagumi dari builder atau craftsmanship di Jepang lah, mereka kan totalitas banget tuh. Hidupnya mengerjakan sesuatu sampai detail gitu. Karena masyarakatnya udah memberi seperti apresiasi itu. Tinggi ya. Gitu. Masyarakatnya juga mengapresiasi itu dan hidup dengan apa ya? Frekuensi yang sama, no. Di kita kan terpengaruh. Kita terpengaruh gitu. Kalau bisa mah gue dapat barang semurah mungkin, sebagus mungkin, gitu kan. Gue kalau bisa ngerepotin bengkel custom, tapi gue kepengennya yang murah semungkin. Iya, murah gitu kan, nggak masuk ya. Tapi tadi semangat atau dasar awal lo ke elektrik kan ingin bertanggung jawab dengan tim ya. Artinya lo menghidupi bengkel gua ini survive, atau setidaknya bisnisnya bisa menghidupi orang-orang itu. Dan setelah ini ketemu itu. Gua at least walaupun belum sebagus ya mungkin kalau enak di compare sama bisnis gua lah gitu. Secara income belum sebagus bisnis gua yang sebelumnya. Cuma at least kok ya sejalan sama programnya pemerintah. Itu kayak gitu. Paralel gitu ya. Dan ya journey-nya gue pada waktu itu kayaknya merasa bisa terpakai lah gitu loh. Dengan gue udah pernah mengalami sebuah proses mengurus segala macam, akhirnya ketemu lagi sama orang-orang di pemerintahan yang lagi mengeksplor ini gitu. Dan ini gue lihat pemerintah di Indonesia juga cukup serius. Ada apa ya? Ada hal yang lebih penting dari ini yang gue lihat, di mana pertarungan energi baru dengan nikel ini, gue rasa kita harus riding the wave, gitu loh, untuk jalanin bisnis ini gitu. Dan makin kesini makin kelihatan nyata lah, mungkin ya that's why ada tempat ini gitu kan. Ini dari Kemenkop nih, gitu. Tempat ini dipakai untuk bengkel. Dan produk-produknya ini ada PLN juga. Dari PLN segala macam, banyak support dan sebagainya ya. Artinya apa yang lo jalanin kan sebenarnya nggak by design, tapi ketemu dengan semangat zaman yang lagi jalan ke situ. Itu yang gue pikir ternyata tuh passion itu harus growing, dan beda sama bisnis itu tuh by design. Gue juga mikir ini beneran, kalau gue tarik mundur yang saat gue memutuskan bikin bengkel langsung bagus atau gue dari scratch, itu kan pilihan terhadap rasa gue.
gitu kan. Gue pengen merasakan sebuah proses dari nol banget, dari nol banget, nggak dianggap gitu. Iya. Itu kan, itu pilihan kan. Tapi kalau gue ngomongin bisnis by design, gue harus ngitung, nggak pernah ketemu. Nah sekarang jerninya kita itu mau dihargain berapa, mau divaluasikan berapa, nggak bisa gitu kan. Karena jerninya kita beneran ini gitu. Intinya setelah gue ngerasa kok bisa ya seperti ini jalannya gitu, karena di sini gue mulai dari scratch segala macam udah mulai clear gitu. Konsistensi. Lu yakin, lu jujur sama diri lu, ini yang lu mau, nggak perlu jadi orang lain. Konsisten nah. Gitu. Dan mungkin banyak kalau pakai kacamata bini gua udah ditutup berapa kali nih company gitu. Tapi lo pakai kacamata yang lain kan? Iya. Passion tadi, jiwa yang lo mau rawat gitu ya. Iya. Lo jaga keseimbangannya gimana? Jaga keseimbangannya, kan kadang-kadang kita keseret ke passion doang tuh, rasa kita doang gitu. Sementara secara bisnis, secara aktual ini nggak bisa lagi. Apa ya? Mungkin saat pandemik mungkin banyak manusia yang udah sadar juga nih. Ujung-ujungnya apa sih yang kita cari? Itu apa yang kita khawatirkan? Gitu kan? Ujung-ujungnya apa? Duit. Kan lu makan sama nasi sama telur udah cukup. Apalagi gitu kan? Terus kan lu harus menyenangkan diri lu. Iya kan? Menyenangkan diri lu aja udah cukup itu. Jadi mau ngapain? Gitu. Ketika gue sekarang beberapa hari inilah gitu, setelah selesai bekerja, terus gue mikir ngapain ya, main sama keluarga, main sama anak gitu, terus ngapain lagi, bukalah gue mau research lah. Nah gue bayangin kalau gue nggak milih elektrik, mungkin gue bingung lagi mau ngapain. Tapi lo karena milih elektrik ini, semangat lo terus terpelihara untuk, karena questioning semua I see. Tanda tanya semua. Gue sadar ternyata tuh diri gue lebih semangat ketika semuanya masih pertanyaan bentuknya, bukan jawaban. Nah ketika jawaban malah kemungkinan gue move lagi. Itu persis yang lo dapat Vespa pertama Matic itu kan, kayak udah ada semua terus lo mulai sesuatu yang dari scratch ya. Ternyata itu. Dan gue udah mempersiapkan, makanya minggu lalu gue bilang sama bini gue tolong ya pegang ini gitu. Karena gue khawatir ketika ini udah semakin jelas, jangan-jangan nggak membuat gue bertanya-tanya lagi. Tapi keseruan di elektrik ini kan masih banyak kan? Banyak banget. Ya belum kita masuk ke mobil gitu. Ini baru motor gitu. Tapi lo untuk mendevelop motor ini butuh berapa lama? Sampai kemudian lo ngerasa oke, ini bisa dipakai dan bisa dijalankan. 2,5 tahun loh. 2,5 tahun. Yang gue ngerasa ini udah selesai. Engine yang dulu gue punya masalah sama engine dari chopper itu, sekarang gue udah selesai. Next, gue pengen bikin motor, pengen bikin skuter. Engine-nya kan udah nih, udah beres. Skuter dalam arti desain kendaraannya? Desain, semuanya langsung lahir di Elders gitu. Mudah-mudahan lah. Gitu. Apa yang lo sasar untuk menghadirkan tidak hanya engine tapi juga desainnya? Sebenarnya apa yang lo mau sasar? Teori gue ya, sekarang tuh kebetulan gue ada di sebuah asosiasi motor listrik. Asosiasi motor listrik. Iya, kebetulan gue pegang inovasi dan research dan inovasi gitu, divisi gue. Dan gue ngelihat ini tuh kayak zaman dulu gitu, motor dari Cina datang ke Indonesia, white label, dilabelin dengan macam-macam ini. Kalau buat pebisnis yang benar-benar bisnis ini bisa dikatakan FOMO moment ya. Iya. Cepet juga kan. Iya. Dan kemungkinan mereka udah siap gulung tikar gitu. Terus gue ngerasa, terus apa kebanggaan kita sebagai Indonesia kan? Yang kita bilang TKDN 40% segala macam. Gue pengen real, ini bener-bener lahir dari garage kita dengan bener-bener
bisa menginspirasi dengan ceritanya Elders. Bener-bener dari bengkel tambal ban sampai membuat satu motor yang menjawab kebutuhan zamannya ya, elektrik. Iya. Dan tapi sasarannya yang pasti nggak mungkin ke mass, terlalu berat gitu. Tapi kita masuk ke area hobi juga gitu. Mungkin ya Apple dulunya juga mulai dari kayak gitu ya, dari garage gitu, dari benar-benar kecil gitu kan. Dan sampai sekarang masih niche market. Coba niche-nya gede banget. Niche-nya gede banget. Mudah-mudahan itu sih, ketimbang kita bikin motor yang langsung mass sama aja kayak 79 brand sekarang, listrik yang dari white label dari China datang ke Indonesia. Gitu. Bentuknya sama semua, mirip-mirip aja. Cuma dimerekin beda-beda aja ya. Iya. Gue pengen punya produk yang benar-benar bisa menginspirasi lah. Gitu. Goalnya itu dulu aja. Untuk menuju situ apa yang kurang? Kalau engine kan lo udah selesai lah untuk lo coba di kendaraan di Vespa lah terutama. Apa yang menjadi faktor untuk kemudian ini bisa terwujud? Manajerial pabrikasi tuh sangat complicated. Nggak ada satu brand motor yang bekerja A to Z bener-bener lahir di pabriknya. Vespa aja dulu tuh menggandeng dan motor untuk melakukan itu. Dan motor menggandeng UMKM. Ya, untuk jadi vendor-vendor. Untuk jadi vendor-vendor. Macam-macam partnya itu. Iya. Nah, jadi gue mikir mungkin gue nggak bisa mulai dari vendornya dulu. Gue harus punya unitnya, menginspirasi, kemudian baru dipikirin production line-nya. Jadi setelah jadi unitnya pun akan di mass produknya kapan nanti lagi tuh. Karena akhirnya perlu mengetok UMKM, another pabrik-pabrik, mungkin another dan motor untuk bantuin kita untuk proses produksi ya. Proses produksi ini. Kayak itu another problem juga. Another problem lagi. Dan gue udah sadar itu, dan ternyata selama ini perjalanan gue dipersiapkan untuk itu sih, gitu. Kan gue backgroundnya visual. Terus gue tahu how to sales karena gue banyak bergaul sama orang advertising. Kemudian gue tahu gimana caranya membuat barang bagus dan menjual dengan harga yang bagus gitu. Cuma memang kekurangan gue adalah di production. Gitu. Dan gue lagi learning sekarang di tempat ini, di bengkel ini. Itu kenapa gue kemarin ketemu Mas Singgi, kalau tahu. Singgi, sepeda G. Dia punya problem juga, cerita ke gue juga soal secara desain udah kelar dia. Cuman harus ada support lain soal pabriknya, soal manajemen untuk produksinya. Dan itu disiplin ilmu yang berbeda tuh, dan keahlian yang berbeda. Nah itu kayak mengkombinasikan dua itu jadi satu yang kemudian bisa dibuat sesuatu yang lebih banyak gitu ya. Iya itu. Dan Mas Sigi sebagai artisnya, posisinya dia masih di situ, sudah berpikir harus merelakan ini menjadi production yang berbeda gitu. Memang skalanya beda. Mungkin kalau Mas Singgi di Jepang cukup. Gimana di Indonesia enggak ya? Cukup. Gua kebetulan sepedanya pernah di sini. Yang bambu itu. Iya, betul. Yang bambu, kotak itu frame-nya. Aduh, itu bagus banget. Gitu. Nah, untuk elektrik ini kan sesuatu yang lo coba sendiri 2,5 tahun lo riset dan bahkan lo ke Bali memakai itu. Apa yang membuat lo yakin bahwa ini akan jadi masa depan untuk transportasi? Kan lo pakai juga tiap hari. Ya, gue sebenarnya nggak yakin di Indonesia bisa 100% elektrik. Gue nggak yakin, dan di China udah tinggal 10% yang BBM yang non elektrik. Mungkin itu juga udah perahu-perahu gitu-gitu. Tapi kalau udah kendaraan udah 100% kayaknya.
gitu. Dan di Indonesia buat gue sangat sulit karena ya di mana ada pebisnis, ada brand-brand yang sudah cukup lama gitu. Tapi elektrik akan menjadi sebuah alternatif energi. Oke. Posisinya sebagai alternatif. Alternatif gitu, yang nantinya orang-orang harus dimulai dari orang-orang yang menyadari lingkungan. Gitu. Jadi ketika gue pakai tuh udah akhirnya dengan sendirinya tuh terdoktrin. Gue ngebayangin nafas gue hidup di Jakarta naik motor jam 6 macet kayak gitu, apa yang gue hirup gitu. Mulai gue ngerasain itu gitu loh. Dan gue yakin kita punya klub namanya Electrical Riding Club. Teman-teman semua tuh akhirnya yang tadinya cuma iseng-isengan mencari kenyamanan, akhirnya jadi aktif. Jadi aktif. Itu yang menurut gue yang membuat gue tambah yakin ini pilihan yang tepat. Gitu loh. Karena akhirnya kita menjalani hobi kita tapi menyebarkan kebaikan loh. Dengan yang tadinya mungkin di awal gitu ketika lu tanya lu mikirin lingkungan enggak banget gitu. Lebih ke bisnis awalnya. Perut dulu gitu kan, mikirin anak-anak dulu gitu kan. Tapi pas kesini ternyata ya itu ternyata kita bisa menyumbangkan sedikit buat bumi ini gitu loh. Kebaikan ya buat bumi ini ya. Kontroversi pasti. Emang baterainya bikinnya pakai apa? Iya. Gua belajar banyak lah gitu. Gua sempet ada diskusi. Dibantai abis sama pada waktu itu di fakultas politik lagi. Ini produk politik gitu kan. Cuma ya itu ada Mas Andi tuh orang ISDM pinter banget dan buat gua respect banget sama perspektifnya dia gitu. Dia bilang lebih gampang mengontrol limbah yang kelihatan ketimbang enggak. Lu asap gimana ngontrolnya sih? Ya. Gue mikir Bali sehari aja nyepi, birunya kayak apa no? Persis. Jakarta nggak kebagian birunya. Pas pandemi waktu itu pernah sekali biru. Nah iya gitu no. Jadi gue pikir memang baterai ini ya dari fosil mungkin bentuknya segala macam, limbahnya akan berbahaya. Tapi kalau misalnya dari sekarang udah dipertanyakan, ya sama-sama nanti kita kontrol limbahnya diapain. Lebih kelihatan, lebih tangible gitu ketimbang asap lu mau gimana. Iya. Gitu. Proses itu sih untuk membuatnya mungkin ya so-so lah. Tapi akhirnya atau produk yang dihasilkan dari ini lo bisa kontrol kan? Bisa kontrol. Karena kelihatan. Bisa kontrol. Nah itu pertanggungjawaban mau dibuang, mau diisolasi satu daerah untuk pembuangan baterai, pasti jauh lebih aman ketimbang asap kemana-mana. Itu perspektif ya gue baru tahu juga. Gue juga pas gue dengar gila nih, emang bener gitu. Ternyata udah ada yang disajikan lebih baik gitu. Ya kita sebagai manusia selalu mencari alasan aja gitu loh. Untuk mau beralih atau enggak ya. Jadi makanya setelah gue simpulkan ini adalah alternatif. Jadi nggak mungkin totally berubah tapi alternatif dan by time ya waktu orang akhirnya memilih asal kesadarannya tumbuh. Benar. Nah kalau kesadaran tumbuh itu kan orang harus experience ya. Kalau nggak experience dia dapat pemahaman dari orang yang sangat otoritatif lah menjelaskan itu. Lo sendiri experience lo menggunakan ini selama lo kan sambil riset kan lo pakai juga kan? Apa yang membuat lo ngerasa ini oke dan apa yang enggak? Pasti kan ada plus minusnya lah ya. Gue sebenarnya simple nih, karena memang dari awal gue membuat bengkel segala macem, gue bergeraknya adalah gimana menjalankan visi besarnya apa gitu. Dan rasa adalah hal yang nggak boleh dibohongin. Gitu. Jadi ketika gue experience, ya itu gue ngerasain hobi gue ternyata bisa berkontribusi buat bumi ini dan gue tularin lewat
teman-teman yang memang punya belief yang sama. I see. Yang mungkin awalnya mereka datang ke circle-nya kita agak ragu gitu. Iya, ragu. Banyak. Ternyata mereka ngerasain hal yang sama. Ini baik banget. Secara kenyamanan lu kejawab gitu kan, dan mungkin karena memang dari sisi price juga nggak murah yang kita tawarin, mungkin karena memang bukan yang kita tawarin bukan solusi ekonomis tapi sebuah lifestyle gitu, dan quality adalah prioritas kita gitu. Makanya jadinya bisa dikatakan kita ngejar yang benar-benar high end, dan akhirnya memang nggak murah, dan yang beli jadinya memang orang-orang yang memang punya kesadaran apresiasi terhadap produk. Oke, jadi lo bangun kayak semangat di Jepang itu. Iya, dan di level itu mereka saling mengapresiasi ya? Dan biasa kok beli barang yang bagus dan harganya tinggi karena gitu. Bagian dari apresiasi. Iya, bagian dari apresiasi, dan balik lagi, and then lu memberikan juga buat bumi kita gitu. Itu yang gue ngerasain sih, at least belakangan ini tumbuhnya kesadaran karena begitu ya. Dan gue pernah membeli motor ratusan juta untuk sebuah kebahagiaan. Iya kan? Fine aja. Fine aja. Ini apalagi ini kebahagiaan lo sekaligus berkontribusi untuk bumi ya. Iya. Dan menurut gua ya inilah fungsinya Elders buat ada di Indonesia. Kita yang kemarin makanya gua statement Elders tidak bisa mengambil peranan untuk menerima bantuan pemerintah yang 7 juta rupiah itu gitu. Ya alasan utamanya sebenarnya customer kita juga nggak ada yang mau menghancurkan mesin Vespa gitu kan. Itu udah obstacle paling besar, walaupun banyak persyaratan lain juga kita nggak komplit. Cuma gue pikir kayak bukan ya ini decisionnya memang karena toh juga customer kita niatnya memberi buat bumi ini kok, bukan untuk mendapatkan subsidi gitu. Dan umumnya mereka mengapresiasi sebuah proses panjang dari penemuan-penemuan kan. Makanya mereka yang mau mengkonversi ke elektrik, mesinnya lo pack menjadi sesuatu yang kapan dia akan bertemu dengan generasi berikutnya dia bisa cerita tuh bahwa ada itu. Itu jadi solusi kan. Bahkan tinggal kalau lu kangen ya, suatu saat nanti mungkin 20 tahun lagi deh, lu mau masukin nih engine Vespa ke Vespa lu lagi, harga bensin udah 1 juta, nggak apa-apa lah sebentar nyalain gitu kan. Buat dapat feel-nya, atau dapat ingetin jiwa lagi awal gitu. Dari kendaraan ini bisa dilakukan lagi ya. Jadi, proses untuk kemudian menjadikan, lo kan akhirnya menemukan gue nggak bisa comply dengan yang ekonomis, yang segala macam, tapi lo masuk di lifestyle. Sejauh mana lo yakin bahwa itu cukup bisa tadi menghidupi bisnis lo sendiri? Karena itu kan niche-nya ya nggak tahu apa, ya mungkin mudah-mudahan besar ya, tapi kalau sekarang gimana? Nggak yakin juga masih banyak pertanyaan. Tapi ya itu loh, ternyata gue tuh bergerak atas sebuah ketidakyakinan. Kalau semua sudah oke, jangan-jangan gue juga nggak tertarik. I see. Justru itu segala pertanyaan, dan mudah-mudahan setiap jawabannya bentuknya adalah solusi. Dan mudah-mudahan lahirnya dari Elders gitu. Makanya dari gue pun bukannya acuh tak acuh terhadap bantuan ini gitu, tapi justru gue bilang sama tim, kita tetap harus mempersiapkan produk kita untuk jangan-jangan karena Elders sudah berhasil menginspirasi, harapan dari masyarakat yang umum yang istilahnya lebih mengejar skala ekonomis adalah Elders gitu, paling tidak punya produk yang lebih murah. Nah itu jadi sebuah harapan kita untuk kita melakukan research lagi, produknya seperti apa, menemukan lagi gitu. Dan gua cukup happy dengan adanya spirit ini, walaupun belum ada gitu. Sedangkan di tempat lain udah ada mereka yang menyajikan itu.
Tapi gue cukup dengan punya harapan terhadap produk yang sesuai dengan yang sesuai masyarakat ini punya, dan lu terus mencari udah cukup. prosesnya itu ya udah cukup menenangkan gue sebenarnya. Ketimbang gue menemukan jawabannya segera gitu. Iya. Proses pilihan lo kan nggak bikin bengkel yang bagus langsung jadi, tapi lo berangkat dari tambal ban itu untuk kemudian tahu proses. Iya, gitu. Nah ini untuk gambaran aja. Misalnya gue tadi kan mencoba motor Vespa merah lo itu yang sangat terkenal itu, dan gue coba naik di Smesco ini dan gue dapat feel-nya. Gue langsung ngerasa Vespa gue kayaknya bisa nih. Artinya kesadaran itu kan by experience ya. Dan nggak semua orang kan bisa punya kesempatan untuk nyoba itu. Nah untuk meluaskan itu gimana? Kita selalu terbuka untuk test ride sih memang orang harus nyobain. Dan kalau dari kitanya sendiri akhirnya kan kita punya kemitraan gitu, jadi kemitraan kita sekarang udah ada di 12 kota. Lo naruh unit di sana? Jadi bengkel-bengkel itu jadi mitra kita ajarin datang ke sini, and then mereka mengkonversi di tiap daerah sekarang. Tapi partnya lo kirim dari sini? Partnya dari sini, produksinya dari sini. Gitu. Jadi emang by experience orang akan ngerasa sendiri dan yakin tadi kesadarannya muncul. Kayak gue tadi kayak Corsa perlu dibahas. Cuman lainnya kayak panjang. Nah sekarang gambaran untuk masyarakat atau orang umum lah, awam. Kalau dia punya produk, punya kesadaran bahwa ingin mengkonversi ini untuk kepentingan ya kenyamanan dia, lalu juga ekonomis pasti terbayar lah karena nggak tiap hari beli BBM ya. Sama efeknya bahwa lo melihara kelestarian bumi ini. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Di kita paling murah produk kit konversi kita tuh untuk C70 tuh 14.800.000. Terus ongkos pasangnya 1 juta. Gitu. Jadi 15.800.000 itu paling murah starternya. Kemudian untuk Vespa tuh 18.500.000. Ongkos pasangnya 1,5. Berarti sekitar 20 juta. Itu yang paling murah starternya. Yang paling mahal ada di 35 juta. Gitu. Itu udah full capacity. Terus baterainya juga udah cukup besar, bisa 85 kilo gitu. Jarak tempuhnya? Yes. Gitu. Dan lo sekarang lagi mengembangkan nggak hanya motor ya? Kendaraan roda 3, mini juga bahkan lo lihat Land Rover juga di situ. Itu gimana? Itu bagian dari riset yang sedang lo kerjakan? Jadi gue takut tenang gitu sebenarnya. Kayaknya hidup perlu gangguan perlu gangguan gitu. Gue takut tenang gitu. Jadi nextnya ya Mini Cooper gitu. Terus setelah Mini Cooper ada VW, ada Land Rover, lanjutannya itu gitu. Dan ya gue yakin di kepala gue selalu mempertanyakan kenapa harus ada itu gitu loh. Ya mungkin nanti di saat gue ngeluarin sebuah unit motor gitu. Ini gue spoiler dikit lah apa yang ada di kepala gue ya. Gue mengeluarkan unit motor artinya kapasitas untuk bikin pabrik sebenarnya udah bukan kapasitas kita lagi, man. Pasti perlu investor gitu. Dan ketika unit motor itu muncul dengan sangat ideal, karena pasti gue kepengennya bukan menjawab kebutuhan ekonomi lagi, tapi menjawab kebutuhan artistik dan certain market, karena ini akan sangat niche gitu. Kemungkinan gue harus bersiap ini struggling. Dan itu juga yang gue cari. Ini struggling, and then pelan-pelan. Cara untuk naikinnya lagi di saat struggling adalah gue membuat unit mobil. Gitu. Dan kemungkinan gue bisa dapat another game lagi, another investor lagi gitu. Another question lagi to answer gitu ya. And then ya mungkin ya itu yang gue pikir kenapa si mobil ini harus dimulai dari sekarang, pas di saat engine Vespa udah hampir selesai gitu kan.
Gitu sih. Ya kayaknya gue sepakat, malah hidup tuh perlu gangguan supaya kesadaran kita terbangunkan kan, bikin sesuatu yang baru lagi. Inovasi kan lahir dari kayak gitu ya. Kalau tadi lo nyebut pendiri Honda, Seiichiro Honda ya. Itu juga dia punya kegalauan gimana ini lawan Amerika waktu itu kan, kalau lihat dari peta. Dia ini kan, peta politik jiwanya. Dia pernah bilang suatu saat Honda akan bikin mesin untuk Vespa. Suatu saat Honda akan bikin mesin untuk pesawat. Dan di saat dia nggak ada baru happen. Di saat dia baru merintis dia udah mimpinya itu. Gitu. Mendorong dia. Di saat dia udah nggak ada baru ini happen. Honda bikin mesin untuk pesawat. Lo nggak capek ya dengan posisi yang terus mencari gangguan dalam proses berikutnya? Karena kalau udah selesai ya udah gue nikmati ini aja, nggak perlu melanjutkan lain, tapi lo memilih untuk menemukan gangguan-gangguan baru. Atau emang itu kebahagiaan yang lo? Ini bahaya juga nih misalnya. Karena istri gue selalu bilang, gue tuh kalau matiin otak gue lemes, badan gue tuh kayak lemes gitu. Nah, gue tuh paling benci dibilang workaholic. Gue bilang gue willing worker. Willing worker. Iya, gue memang mencari solusi. Nah, dan yang selalu gue bentrokin sama diri gue, jangan sampai gue melakukan ini karena untuk diri gue sendiri. Nah, itu yang selalu kadang-kadang ada keinginan. Iya, gitu. Kalau gue sampai di situ, artinya langkah gue bisa bahaya buat diri gue, bisa jadi greedy tuh. Ya, dan selfish juga kan. Yes. That's why gue selalu, yang bisa nilai kan kita sendiri. Persis, ya. Yang ngejagain itu adalah gue selalu mempertanyakan apakah ini yang gue mau dan apakah ini untuk gue. Gitu. Kalau masih gue bisa punya jawaban, gue melakukan ini karena value yang mana, gitu. Dan gue berhasil menenangkan itu, gue nggak akan capek nih. Jadi jawaban atas pertanyaan itu yang kemudian lo bisa lakukan untuk journey berikutnya ya. Yes. Nah, elektrik ini kan lo salah satu yang baru ya di Indonesia atau yang pertama. Dan journey-nya kan masih panjang. Kalau kita lihat punya potensi alam kita kan juga support semua ya. Yes. Nah, apa yang lo produksi ini sekarang diproduksi totally di sini atau ada pihak lain yang terlibat? Jadi yang sifatnya parts berat seperti swing arm segala macam kan kita besi udah ada. Kita produksi di sini semua. Baterai kita masih kirim dari China karena belum ada. Hopefully ya ini kan yang dilakukan pemerintah dengan bantuan, investasi segala macam. Hopefully segera ada. Dinamo udah ada beberapa produsen yang sudah melakukan R&D tapi belum mass product gitu. Jadi mostly dari kita masih menunggu pabrikasi lokal ini menyediakan untuk kita. Udah ada beberapa pabrik yang datang ke sini approach kita pakai dinamo kita. Oke, siap. As long itu lokal, kita pasti willing untuk pakai gitu. Ya balik lagi, PR-nya kita nggak bisa dikerjain sendiri. Gitu. Kita punya satu desain dinamo yang memang dibuat sama Elders Electrico Surabaya. Kebetulan seorang dosen buat untuk Elders gitu. Cuma ketika kita ngomong pabrikasi pasti kita cari another pabrik lagi. Gitu. Jadi itu kolaborasi dengan banyak pihak itu yang memungkinkan mimpi panjang ini bisa terawat ya. Yes. Siapa tahu nanti menjadi niche yang gede tuh kayak cita-cita Apple yang keluar dari garasi. Iya, kayaknya memang Indonesia tuh kita nyari solusi ini menjawab kita tuh harus gotong royong. Memang itu gotong royong gitu. Dan harus merelakan ada orang lain yang mengerjakan gitu. Karena nggak mungkin semuanya kita juga kan. Nggak mungkin. Dan justru itu kekuatannya kan. Yes. Kalau kita pijak ke pelajaran dulu PPKN itu kunci inti dari Pancasila kan gotong royong. Gotong royong. Baru anak-anak sekarang aja bilang kolaborasi. Padahal udah gotong royong. Soekarno dari zaman dulu.
pada kita akan ngomong PPKN lagi, kita hentikan di sini aja. Tapi emang gue sepakat sih bahwa kita bisa menggandeng pihak lain, melibatkan orang lain supaya mimpi kita juga akhirnya terwujud tidak oleh diri kita sendiri. Gitu. Thank you ya, Red. Sip. Sama-sama. Gue kirim nanti Vespa abis lebaran. Siap. Gue cek dulu di rumah Pak Ade gue tuh masih ada atau nggak, kayaknya masih ada. Ya, siap. Gue ingin jadi seperti yang lo lakukan gitu ya. Tidak hanya maki-maki soal macet dan polusi, tapi gue berkontribusi seperti lo untuk tidak menambah polusinya. Gitu. Thank you so much. Thank you, Red ya. Iya. Nggak nyangka sejam lebih.